Assalamualaikum Pak Ismail. Mendayu-dayu. Ibu itu dia dijodohkan sama sepupunya. Ini apa ini komentar yang cocok? Silakan dibuka. Ini apa ini? Ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, apa yang sudah kita pelajari dalam 2 hari ini? Kebijakan PPG, UKM PPG sudah, penyamaan persepsi instrumen dan penilaian PP sudah, kemudian portofolio juga sudah, praktek melalui sistem sudah. Mana di antara yang membuat galau? This meeting is being recorded. Ini kayaknya yang buat galau itu yang terakhir ini kayaknya. Kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada narasumber yang sangat bersabar. Ini menurut tadi Pak Panji ini 112 ini pertanyaan yang diulang-ulang, tetapi dia tidak pernah gerah untuk senantiasa menampik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh panitia. Translate. Di masa jari dedana lakar mentua suka. Oi, lanjut. Lanjut. Pak, lagunya dong Pak. Hampir menangis saya di sini. Terharu banget dengar lagunya. Enggak tahu artinya kok menangis. Sebentar saya kasih tahu artinya. Mendayu-dayu. Ibu itu dia dijodohkan sama sepupunya. Bagus banget. Kalau saya memang artis, Pak. Oh? Ini juga, Pak. Pak Es, ini aran dengan tunasi seninen nih. Bebe deh. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam. Soal ini. Muncul semua di sini. Riri Pak Ismail mati betul. Gimana kabarnya? 2 orang ini sedang melihat sambil ketawa-ketawa. Nggak tahu ini mudah-mudahan serius, ini bukan melihat drakor. Antusias sekali. Ini berebut nilai. Satu komputer digunakan untuk berdua, sehingga berebut Bapak Ibu, berebut nilai. Kalau kita lihat wajahnya wajah yang sedang mengerjakan tapi rebutan komputer. Ada lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini menilai belum selesai, kepala kok sudah berat. Ini dari wajah-wajah Bapak Ibu. Ini juga pening juga ya baca berkas. Ini sudah mulai pening untuk baca berkas karena berkasnya banyak. Ini Bapak Ibu penguji yang ikhlas. Capek tapi tetap senyum. Ini kelihatan ikhlas ini. Penguji yang ikhlas, nggak peduli capek tapi masih senyum. Kalau kita lihat ini memanfaatkan sisa-sisa energi untuk menilai. Kayaknya sudah capek sekali ya, tapi memanfaatkan sisa-sisa energi untuk menilai. Bapak Ibu, ini bisikan untuk menilai. Kemudian ini pandangan kosong atau sedih atau melamun. Bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini meningkatkan literasi IT dengan manfaatkan asisten. Ini bagus. Jadi memanfaatkan asisten untuk meningkatkan
literasi. Nah ini Bapak Ibu, ini sedang pusing menunggu jaringan yang belum lancar, sampai frustasi, jaringannya sering ngadat. Bahkan tadi ada yang sampai terasa katanya mau menangis karena jaringannya belum bisa-bisa. Oke, ini Bapak Ibu sambil menilai. Nah ini Bapak Ibu sambil menilai sambil makan terus. Dilihat sepanjang penilaian makannya tidak pernah berhenti, sehingga penilaiannya menjadi lambat. Ya. Ini yang lebih kasihan lagi, ini kawannya hanya lihat menilai, lihat temennya makan, karena tidak ada makanan akhirnya pensil digigit. Ya. Lupa kalau ini pensil, dipikir makanan karena lihat kawannya sedang makan dengan enak sekali. Ya, jadi terpaksa gigit pensil ini kawannya karena lihat kawannya sedang makan begitu enak, tidak dibagi lagi. Oke, maka sudah pedih, penilaian belum selesai. Ada juga ini Bapak Ibu, temannya dimarahi karena lupa shift, lupa menyimpan. Ini lagi penilaian, tolong jangan diserahkan ke anak ya, tetap Bapak Ibu yang bertanggung jawab. Ini anaknya diajak menilai ini. Nah ini hati-hati, ada pengintip nilai. Semamun dengan ini kelas-kelas kita seperti ini. Luar biasa. Ini juragan ya. Ini juragannya di belakang itu dua itu. Nah, apa-apa Bapak Ibu, kita lihat ya. Boleh belajar, rombel ini. Ya. Terima kasih. Benar ini kelas kita Pak Baji. Kan Mataram tidak ada yang nampak. Lagi dapat surprise. Kadang mungkin nanti betul jadi relax sekarang setelah tegang tadi. Ya dikunci gerbang, bawa. Oh, pintu gerbangnya. Oh iya, belum selesai. nanti saya yang kunci. Ini apa ini? Ini murid Lama tetap bingung. Lihat foto-foto yang banyak ini. Ini belum masuk pulsa ini. Kira apa ini? Tenang Bapak Ibu. Selesai ini lihat paketnya ya, paketnya akan Lihat paketan. membludak. Bukan pamer gelang itu. Nah ini mencari nilai atap ini. Minta bantuan itu Pak. Ya, minta Minta bantuan bantuan. yang tidak kelihatan. Ya minta bantuan. Minta bantuan ya. Nah, ini kira-kira apa yang kecil? Tiduran. Lagi lemot neneknya itu. Ya Nah Allah. ini Pak si hanya Tompul ini lagi ketiduran ini. tampak seperti tidur, padahal serius ya, serius ini kayaknya. Ya, serius, saking seriusnya sampai seperti tidur. Nah, ini apa ini komentar yang cocok? Melamun. Silakan dikomentari. Siapa yang mau komentari yang cocok ini kira-kira apa? Loh, ini termute ya? Termute lagi. Capek deh. Capek Pak. Kehilangan sesuatu ini. Mayu. Tadi malam. Tadi malam sudah begadang. Itu bahasa yang bagus. Preparasi. Menyerah. Kalian aja sudah pusing, apalagi nanti praktek menilai sesungguhnya. Iya. Satu aja sudah lama, apalagi nanti mulai banyak. Jangan putusin aku, Pak. Oh, jangan putusin aku.
Jadi ini sangat sedih. sama istrinya itu. Tukang tagih lagi datang menunggu di luar. Oh gitu ya. Sabar, sabar. Itu orangnya. Pulang di sekolahan terus itu. Oh, kalau ini Pak Prof ini, aduh senang sekali. Selesai saatnya gembira. Biasa Pak Prof. Sudah minum kesuksesan ini. Ya, kayaknya sudah banyak gembira. Ya Bapak Ibu, itu tadi kelas-kelas kita ya. Kelas-kelas kita seperti itu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan merenungkan sendiri. Baik, apa yang sudah kita pelajari dalam 2 hari ini? Kebijakan PPG, UKM PPG sudah. Penyamaan persepsi, instrumen dan penilaian RPP, PP sudah. Kemudian portofolio juga sudah. Praktek melalui sistem sudah. Mana di antara ini yang membuat galau? This meeting is being recorded. Bapak Ibu tadi kayaknya yang buat galau itu yang terakhir ini kayaknya. Nah, yang buat galau ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, masalah-masalah yang sengaja untuk bahan diskusi. Yang pertama ada RPP 1 halaman. Dan ada RPP 1 halaman. Bapak Ibu berdebat panjang karena RPP 1 halaman. Sehingga apa tidak muncul di komponen-komponen yang dinilai. Bagaimana menyikapi ini? Kenapa kok diberikan ini? Tujuannya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti kalau membimbing mahasiswa ketika PPL ya, supaya membuat RPP-nya itu dibiasakan memenuhi standar penilaian yang ada. Kan standar penilaian itu sudah bebas, siapapun mengambil boleh, silakan, itu nanti dijadikan acuan untuk mengembangkan RPP. Ini yang penting Bapak Ibu, supaya tidak 1 halaman. Nah, kalau 1 halaman nanti banyak aspek dalam penilaian RPP yang tidak muncul. Ini yang penting ya. Yang kedua, ada kesengajaan video tidak lengkap, bahkan ada yang tidak ada siswanya. Kenapa? Ini juga demikian Bapak Ibu, karena mahasiswa itu praktek dalam 2 jam JP 2 JP atau sesuai, katakanlah kalau PAUD RA yang sesuai dengan 2 JP tidak harus 2 JP, BK juga begitu. Kalau 2 JP diedit, nah bagaimana mengeditnya? Mengeditnya itu supaya mahasiswa mengikuti pola yang ada di instrumen yang dinilai itu, sehingga nanti mahasiswa nilainya bisa maksimal. Kalau videonya tidak lengkap, nah ini yang menjadi masalah dalam penilaian. Kemudian yang kedua, ketika videonya tidak lengkap, sudah nilainya jelek, yang menilai juga ikut pusing, ini tidak ada komponen-komponennya, itu juga menjadi pusing. Nah, sehingga apa? Nanti menjadi penilaian yang tidak lengkap. Ini yang perlu, karena itu dalam proses pembimbingan tolong tekankan video yang dibuat harus memenuhi komponen-komponen dalam instrumen. Kemudian ada salah tempat dalam portofolio. Nah, ini Bapak Ibu disengaja ada portofolio yang salah tempat supaya sebagai jebakan bahwa Bapak Ibu ini melihat sungguhan apa enggak. Kalau langsung aja antem kromo, nah ini tanda-tanda mungkin tidak dibaca, atau kalaupun dibaca mungkin tidak detail, sehingga nanti Bapak Ibu menilai itu dasarnya adalah data. Ini yang penting, menilai dasarnya data. Kemudian berkas portofolio juga disengaja ada yang tidak lengkap. Ini juga melihat ketelitian Bapak Ibu. Coba dengan portofolio tidak lengkap seperti itu penilaiannya gimana? Karena nanti sangat dimungkinkan mahasiswa itu membuat deskripsinya lengkap, tapi ketika di berkas ternyata tidak lengkap. Sangat mungkin, bahkan sangat mungkin dia salah tempat dalam memilih apa yang ada di sistem. Salah tempat. Misalnya dia ngomongnya penulis 1, padahal di dokumennya penulis 2. Itu yang memilih adalah mahasiswa. Bapak Ibu tidak ikut pilih, tapi mahasiswa yang memilih. Ini yang penting. Kemudian Bapak Ibu,
Ini evaluasi terhadap peserta. Kecepatan peserta sangat beragam. Ada yang begitu diberi link langsung bekerja tuntas, ada yang gitu. Ada yang saking cepatnya belum dibaca nilainya sudah ada. Nah ini nih tidak boleh terjadi nanti. Kalau tadi atau kemarin terjadi seperti itu, oke lah kita masih memaklumi. Tapi nanti kalau menilai sungguhan, Bapak Ibu akan menanggung dosa kalau sampai tidak membaca sudah menilai. Ya, karena itu kewajiban Bapak Ibu kan menilai berkas yang ada. Kalau berkasnya tidak dilihat terus menilai, itu kan sesuatu yang salah, gitu ya. Kemudian kelas sangat aktif. Ini kelasnya sangat aktif, kita lihat. Tandanya apa? Banyak pertanyaan. Cuman sayangnya pertanyaannya mengulang-ulang. Nah ini semula itu kalau sangat aktif itu bagus. Ketika pertanyaannya mengulang-ulang, ada bahkan yang ulang 112 kali. Ini dari beberapa pertanyaan. Nah, kita halis itu banyak sekali pertanyaan terulang. Kenapa? Mungkin kita berpikir positifnya Bapak Ibu konsentrasi pada penilaiannya sendiri. Sehingga tidak melihat penjelasan ketika ada kawan yang bertanya. Itu ada kemungkinan itu. Kemungkinan yang lain Bapak Ibu laptopnya aktif di situ, tapi orangnya tidak ada. Nah, kemungkinan yang kedua. Kemudian yang berikutnya penilaian menggunakan HP. Ini Bapak Ibu pada dasarnya penggunaan HP itu boleh, cuman ada cumannya. Cuman kalau HP-nya kurang kompatibel itu bisa jadi nilai yang semestinya sampai 10 keluarnya hanya sampai 5. Ada yang begitu. Ada yang nggak bisa ngeklik nilai pada portofolio, sehingga apa itu dianggap karena ini nih yang nggak boleh nanti ya, kalau menggunakan HP nggak keluar nilai sampai 10 dianggap sampai 5 saja menilainya Bapak Ibu, misalnya di RPP dan PB hanya sampai 1 sampai 5. Lah ini jelas akan merugikan mahasiswa, karena itu upayakan menilainya nanti menggunakan laptop. Kalau bisa sampai 10 nggak apa-apa, boleh menggunakan HP. Cek dulu ya, ini penting. Tadi ada beberapa kasus yang seperti itu. Ini lagi beberapa peserta sangat mendominasi ya. Seakan-akan kawannya tidak boleh bertanya, hanya dia saja yang bertanya, sehingga sempat terjadi pertengkaran. Yang saya bayangkan pertengkaran, ternyata tidak. Ternyata memang logat bahasanya seperti bertengkar, tapi sebenarnya tidak bertengkar ya. Saya yang salah mendengar. Sudah berkali-kali saya ingatkan, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Ternyata tidak bertengkar, memang bahasanya bahasa yang seperti bertengkar. Kalau saya seperti bertengkar seperti itu ya, nggak apa-apa. Sehingga yang lain itu kalau bertanya, stop, saya dulu ya, nggak apa-apa. Itu tanda-tanda bahwa Bapak Ibu sangat aktif. Aktifnya tapi aktif yang ya mengganggu kawannya. Kemudian beberapa peserta terlambat, dan yang terlambat ini berusaha untuk minta dilayani khusus. Ya sudah kita layani secara khusus, hanya kawannya yang menggerutu. Wah, saya jadi terganggu, ada yang begitu. Tidak apa-apa, yang sudah seperti itu saya mintakan maaf pada kawan-kawannya tadi ya. Tolong dimaafkan, yang terlambat mengganggu Bapak Ibu dimaafkan. Ini yang penting. Kita sering maafkan, sudah kosong-kosong sekarang. Ada penilaian yang terburu-buru, dokumen belum dicek sudah dinilai, sehingga apa mestinya ada menjadi tidak ada, ya. Mestinya ada menjadi tidak ada, mestinya tidak ada menjadi ada. Ini terburu-buru karena tidak teliti dalam meriksa dokumen. Kemudian ini Bapak Ibu yang terakhir ini penting. Bapak Ibu itu masih ada yang kurang percaya diri dalam menilai. Ini tolong nanti kalau sudah Bapak Ibu NRP-nya aktif, ya, kalau diskusi dengan kawannya silahkan. Tapi tidak perlu lagi Bapak Ibu setiap menilai tanya ke misalnya ke Bukis, tanya ke Pak Budi, tanya ke Bu Dwi, Pak Toton, Bu Suryanti, misalnya tanya begitu. Hindari, sudah Bapak Ibu sudah dipercaya.
Kalau diskusi dengan teman-temannya silahkan. Karena ini ada kejadian, satu orang berkali-kali telepon. Setiap mau menilai, Pak, ini menilai ini kok berkasnya gini, ini gimana Pak? Nah, itu sama artinya dengan belum pantas lulus, ya. Seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 1-2 orang yang tidak percaya diri dalam menilai. Silahkan Bapak Ibu berdiskusi dengan kawannya, mematangkan supaya nanti Bapak Ibu menilainya bisa berjalan dengan baik. Ini kami ingatkan mulai sekarang. Kemudian Bapak Ibu, untuk narasumber alhamdulillah melayani sepenuh hati dan berusaha adil. Kita sadar bahwasanya beragamnya peserta itu menunjukkan bahwa keindahan hidup seperti itu. Indahnya hidup itu seperti itu. Alangkah menyedihkan seandainya pesertanya itu diam semua. Nah, itu malah menyedihkan. Kalau tadi ada yang ramai dan sebagainya, tidak apa-apa, itulah hidup. Kami sangat menikmati proses ini tadi. Sehingga kita berusaha melayani Bapak Ibu sebaik mungkin, berusaha adil. Walaupun satu dengan yang lain saling bertengkar, kita tetap berusaha untuk adil. Kemudian Bapak Ibu, kesabaran. Narasumber juga berusaha menahan nafsu amarah maksudnya. Jadi menahan nafsu amarah sehingga kesabarannya bisa meningkat terus. Bukis yang luar biasa, tidak pernah marah, bahkan kalau ada yang berulang-ulang dibuatkan puisi, misalnya begitu. Begitu pula gayanya Bu Yanti, gayanya Pak Toton, Pak Budi, dan Bapak Ibu semua narasumber. Jadi punya gaya sendiri-sendiri, tapi intinya semua mampu menahan nafsu amarah. Yang penting. Penyampaian materi tadi sudah jelas, sudah dilakukan oleh para narasumber dengan baik. Bapak Ibu, pesan tindak lanjutnya apa? Bapak Ibu, yang pertama harus diingat bahwa penilaian itu berbasis data, Bapak Ibu. Jadi yang dinilai Bapak Ibu adalah data. Data yang ada di depannya Bapak Ibu atau yang ada di komputernya Bapak Ibu atau yang diambil dari mahasiswa. Data itulah yang dinilai. Bapak Ibu tidak boleh berinteraksi dengan yang dinilai. Ini ya. Jadi berbasis data. Kalau ada data yang kurang lengkap dan sebagainya, tidak diperbolehkan mencari mahasiswanya supaya melengkapi, tidak boleh. Ya sudah, konsekuensinya kalau dia tidak lengkap, tidak lulus, ya tahun depan lagi gitu. Itu yang perlu kami tekankan. Untuk penilaian di Kemendikbud mulai kemarin sampai hari ini ada beberapa temuan. Yang pertama, ada beberapa mahasiswa ngupload tidak lengkap. Padahal sudah ada perpanjangan. Kalau yang mengalami jaringannya mengalami masalah, ada perpanjangan, ternyata tetap tidak lengkap. Apa yang dilakukan oleh panitia nasional kalau tidak lengkap, ya sudah dinilai apa adanya. Tidak lulus, tidak apa-apa. Namanya ujian itu kan boleh lulus, boleh tidak. Karena nanti kalau Bapak Ibu menilai tidak berbasis data, dibayangkan data yang ada itu dibayangkan lengkap, tidak dilihat, dibayang lengkap itu, nah itu jadi kacau. Makanya berbasis data. Bapak Ibu perlu lagi mempelajari instrumen dan kalau perlu didiskusikan dengan kawannya supaya nanti penilaian lebih lancar. Yang berikutnya yang sangat penting juga, lakukan tugas penilaian itu tepat waktu Bapak Ibu. Jadi ada batas waktu penilaian. Kalau sehari diberi 4 orang, ini sudah diukur berakhirnya jam 19.00. Nah ini waktu Indonesia Barat, berarti tengahnya jam 20, timurnya 21. Ini di close-nya jam sekian, gitu. Nah, kalau di close jam sekian, Bapak Ibu menilainya harus sebelum jam sekian ini. Nanti kalau sistem otomatis close, Bapak Ibu akan tidak bisa masukkan lagi. Ini yang penting. Jangan sampai mahasiswa gagal karena Bapak Ibu belum mengupload nilai. Ya, kalau data tidak lengkap itu tidak masalah, tidak lulus. Tapi kalau
nggak lulus gara-gara Bapak Ibu tidak mengupload, ini Bapak Ibu yang tidak diperbolehkan, karena nanti mahasiswa akan mengalami berat. Berikutnya lagi harus ukin ulang, harus bayar sendiri. Ya, ini yang penting Bapak Ibu, ini perlu kami tekankan. Jadi harus melakukan penilaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak boleh berinteraksi dengan yang dinilai, termasuk Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menilai, Bapak Ibu itu independen sifatnya. Karena independen, Bapak Ibu tidak perlu mencari kawannya, siapa ya pasangan saya. Oh, kalau pasangan saya ini saya harus konsultasi lagi. Nah, ini tidak boleh seperti itu, ya. Tetap Bapak Ibu ya menilai sendiri sesuai dengan yang dihadapi sendiri. Nanti sistemnya akan mengatur rata-rata dari penilai berpasangan tersebut. Berikutnya Bapak Ibu jaga kesehatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua sehingga nanti bisa menilai dengan baik dan kita bisa menjalankan tugas sebagai penilai guru yang profesional, karena ini kontribusi Bapak Ibu ini juga menjadi bagian catatan amal kita. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu bisa menilai secara baik bahwa guru itu profesional, maka Bapak Ibu berarti memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan, dan itu menjadi amal baik kita. Mudah-mudahan nanti dicatat oleh Allah sebagai amal kita di akhirat nanti. Bapak Ibu, bagaimana dengan NRP-nya? NRP nanti, Bapak Ibu, nggak usah Bapak Ibu menunggu dari kami. NRP itu nanti akan ada 2 status, aktif, ada yang tidak aktif. Tetap tidak aktif. Yang aktif yang memenuhi artinya Bapak Ibu yang bisa menilai dan seterusnya tadi sampai akhir tadi itu berarti diaktifkan. Nanti kalau diaktifkan akan dikirim ke LPTK. LPTK ketika melakukan plotting nanti menggunakan NRP yang aktif tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu tanyanya ke LPTK, jangan tanya ke kami. Kalau kami nanti yang tahu itu hanya yang IT, yang pegang base datanya itu adalah IT. Karena itu kalaupun saya ditanya, saya tidak akan tahu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi NRP nanti akan diserahkan ke LPTK, ya Bapak Ibu. Seperti yang penting. Nah, hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan menyampaikan persepsi calon penguji UKIN 2021. Semoga semua persepsi sudah sama, persepsi terhadap instrumen, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa menguji secara objektif, transparan, dan adil. Kami para narasumber dan panitia nasional mohon maaf jika ada tutur kata dan tingkah kami yang menusuk hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang tertusuk hatinya Bapak Ibu. Tiada niatan dari kami untuk menyakiti Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bisa menjalankan tugas sebagai penilai secara baik. Selamat bergabung dengan penguji UKIN UKM PPG 2021. Burung Papua, burung cendrawasih, sekian saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Ya, terima kasih Pak Banji atas refleksi. Selanjutnya kami dari panitia UIN Al-Azhar Makassar akan memasuki sesi penutupan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya serahkan ke panitia. Alhamdulillah, demikianlah kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 23 dan 24 Juli 2021, dengan jumlah 741 peserta. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini secara aktif, yang tentunya sangat menguras tenaga. Semoga kegiatan ini dapat bernilai pahala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, penutupan kegiatan refreshment dan penyamaan persepsi penguji UKM PPG 2021 batch 3
Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Sutitno MAG. Yang kami hormati Panitia Nasional Bapak Sudarji dan kawan-kawan. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, UIN Samarinda, IA Salatiga, IAIN Ponorogo, UIN Mataram, UIN Khas Jember, IAIN Cirebon, IAIN Palu, dan IAIN Palangkaraya. Dan yang kami hormati panitia pelaksana dan para peserta. Para peserta yang kami banggakan, selanjutnya penyampaian refleksi dari salah satu dosen LPTK yang juga merupakan peserta pada kegiatan ini kepada Bapak Dr. Haji Andi Ahru MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jenderal Pendidikan Islam, yang terhormat para penyelenggara dalam hal ini tergabung seluruh UIN dan IAIN se-Indonesia bagian Timur, yang terhormat para peserta refreshment penyamaan persepsi, di mana dihadiri sekitar 741 peserta yang dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 23 dan 24 Juli 2021. Terkhusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber, terutama Prof. Sugitno, Prof. Syawal, dan para panitia nasional. Kami sebagai panitia sekaligus sebagai peserta refreshment penyamaan persepsi kurang lebih 2 hari ini betul-betul merasakan manfaat penyamaan persepsi ini yang sangat luar biasa. Andai bukan karena semangat ingin tahu dari ketidaktahuan kami, barangkali sulit untuk bertahan selama 2 hari. Karena mengingat memang tingkat kerumitan, karena kami terlahir dari zaman kolonial yang coba berpindah ke zaman milenial, dan itulah yang tergambar tadi pada awal-awal yang telah disampaikan refleksi. Beragam bentuk daripada peserta dan panitia karena itu kepanikan sekaligus keingintahuan. Jadi bentuk tubuh dan bentuk gaya serta mimik itu sebenarnya tergambar dari sebagian besar dari perasaan stres karena ingin tahu dari yang tidak tahu. Itulah sebabnya dengan motivasi sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i yang beliau katakan kullu zadani ilman zadani jahlan. Jadi betul-betul selama 2 hari ini saya pribadi dan mungkin peserta lain juga turut merasakan apa yang kami dapatkan ini adalah bentuk temuan ketidaktahuan kita selama kurang lebih 2 hari ini diubah menjadi ingin tahu, sehingga inilah sebabnya seluruh peserta itu bertahan untuk ikut menyingkap di mana letak semua simpul-simpul yang bisa dilaksanakan sebagai calon penguji UKIN PPG 2021 ini. Dan hal yang cukup memberi motivasi bagi kami, karena di tempat ini juga hadir Gurunda Profesor Dr. Bahaking Rama. Kalau beliau saja sampai detik ini masih mau belajar, bahwa tidak ada alasan bagi kami yang masih muda bahkan murid dari beliau untuk tidak belajar. Sehingga inilah mungkin prinsip bahwa memang belajar itu tidak ada hentinya dan mungkin nanti berhenti ketika napas ini sudah berakhir. Saya kira ini mungkin bentuk refleksi kami dari panitia sekaligus peserta refreshment pada hari ini, dan kami akhiri dengan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan panitia yang telah sabar dan tabah menghadapi para peserta. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Andi Ahru MBDI. Berikutnya mari kita dengarkan bersama closing speech yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Haji Andi Marjuni MPDI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa fi ni'matihi wa yukafi masjidah. Salatan wa salam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, para pemateri, para narasumber dan panitia nasional yang hadir pada kesempatan ini lewat virtual, serta para hadir in dan hadir out. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan secara online, jadi hadir in dan hadir out yang berbahagia, serta para rekan UIN Alauddin Makassar, UIN Mataram, UIN Samarinda, UIN Jember, Yayan Cirebon, Yayan Salatiga, Bukit Tinggi, Palangkaraya, Palu, Ponorogo, serta sahabat-sahabat kami dosen di seluruh Nusantara yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah proses demi proses kita lalui selama 2 hari ini bisa memunculkan ini Pak Panji, ini vertigo sum ya. Ini vertigo sum ini yang bisa muncul. Sudah beberapa teman-teman kami menyampaikan berbagai macam tantangannya, tetapi berkat spirit para teman-teman panitia dan saya kira bukan hanya di UIN Alauddin Makassar, tetapi seluruh UIN yang lain dan seluruh LPTK yang hadir pada kesempatan ini senantiasa memberikan spirit sehingga bisa eksis sampai detik ini. Tentu menjadi sebuah pelajaran bahwa pergeseran kehidupan ini memang sangat cepat. Ini dari masyarakat agraris, dulu itu yang hebat itu ketika banyak tanahnya. Sekarang ini masyarakat agraris ditinggalkan, muncul lagi masyarakat industri. Setelah masyarakat industri ditinggalkan, muncul lagi masyarakat vers. Ya, setelah masyarakat vers itu muncul lagi masyarakat pragmatis. Itu pengusaha bus, siapa yang banyak busnya, itu yang hebat. Sekarang ini siapa yang menguasai digital, literasi digital, maka itulah sesungguhnya yang eksis. Tentu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, baik lewat offline maupun online ini, banyak para guru besar dan senantiasa mensinkronisasikan paradigma keilmuannya. Itu tadi yang disampaikan oleh panitia, antara paradigma kolonial dengan paradigma milenial. Jadi orang-orang kolonial dipaksa untuk menjadi milenial saat sekarang ini, karena sudah terjadi pergeseran nilai, pergeseran paradigma. Karena ilmu itu kullu zamanin wa makanin. Dimanapun kita berada pasti senantiasa harus mentransformasikan ilmu itu. Oleh sebab itu tidak ada kata lain, kita senantiasa harus berusaha untuk meningkatkan kinerja. Ini teman-teman yang ada di LPTK lain senantiasa kami berembuk mencari format apa sih sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam pemberdayaan dosen-dosen LPTK di masa yang akan datang. Untuk itu atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ditunjuk sebagai penyelenggara, mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, seluruh partisipan, baik dari unsur dosen begitu pula pun unsur guru. Dan jika sekiranya dalam seluruh proses kegiatan ini ada hal-hal yang menjadi kendala, tantangan, maka hendaklah kita senantiasa menepisnya dengan permohonan maaf. Dan kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada narasumber yang sangat bersabar. Ini menurut tadi Pak Panji ini 112 ini pertanyaan yang diulang-ulang, tetapi dia tidak pernah gerah untuk senantiasa menampik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh panitia. Untuk itu marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini
dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Andi MPDI selaku Dekan Fakultas Sarjana dan Keguruan UI Makassar. Para peserta yang kami banggakan, syukur alhamdulillah acara telah kita lalui bersama. Saya Nurima mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya dan kami mohon maaf apabila terdapat berlangsungnya acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Kami sampaikan kepada seluruh para peserta untuk tetap standby di layar masing-masing karena kita akan mengadakan foto sesi bersama. Foto sesi bersama nih. Slide 1. Silakan. Layar 2, silakan. Layar 3, silakan. Layar 4, silakan. Layar 5. Layar 6. Biar Senin. Layar 7, silakan. Layar 8, silakan. Layar 9. Oke. Layar 10. 15. Sekian dan terima kasih. Oh, 10 aja, kira 11. Oh. Kemudian upload untuk MPD hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Saya undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para narasumber. Assalamualaikum. The recording has stopped. Sehat selalu.
Pak.